Assalamualaikum sobat semua, saya Aulia Khotimatul Husna, siap menjadi teman diskusi kalian. Baru-baru ini heboh anak SD mempunyai grup WhatsApp LGBT. Punya grup LGBT, anak SD diduga ikutan tren. Grup WhatsApp LGBT di Pekanbaru pesertanya siswa SD. Hal ini ditemukan saat guru merazia HP para siswa SD tersebut. Meski Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa hal tersebut adalah miskomunikasi kabar, tetapi beliau juga menginformasikan bahwa ada tim yang melakukan upaya pencegahan kampanye LGBT di sekolah-sekolah berdasarkan instruksi pejabat wali kota. Dan di minggu sebelumnya, heboh berita bahwa Amerika, para orang tua siswa memprotes kebijakan kurikulum LGBT diajarkan di sekolah. Masuk kurikulum sekolah, unjuk rasa pro dan anti-LGBT rusuh di California, Amerika Serikat. Para orang tua ini mulai berani protes karena menurut mereka kurikulum LGBTQ ini dinilai telah keluar dari batas normal, sehingga mereka menggelar demonstrasi di luar markas besar Montgomery County Public Schools (MCPS) di Maryland, Amerika Serikat pada 6 Juni 2023. Namun di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung, muncul pula kelompok yang mendukung pengajaran kurikulum tersebut. Maka ketika para orang tua memprotes dengan meneriakkan kata-kata, "Lindungi anak-anak kita," para pendukung LGBT tersebut merespon dengan meneriakkan kata-kata, "Lindungi anak-anak transgender." Begitu miris rasanya mendengar berita-berita tersebut. Saat ini di luar negeri seperti Amerika, jumlah anak muda yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT pun meningkat. Menurut data 2017 dari survei Gallup, seorang penulis Joe Carter mengungkapkan bahwa jumlah LGBT di Amerika meningkat menjadi 5,6% dari 4,5%, yang membuktikan bahwa 1 dari 6 orang dewasa mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Penyebab penularan LGBT yang begitu masif saat ini, di antara sebabnya yaitu penularan sosial dan normalisasi homoseksualitas. Hal itu membuat generasi muda rentan dan percaya bahwa diri mereka termasuk dalam LGBTQ. Selain itu, paparan pornografi yang menyebar di kalangan masyarakat, kampanye LGBT yang masuk melalui tren fashion, dan film animasi juga menjadi aspek yang mempengaruhi penyebaran LGBT. Seperti film Spider-Man Across the Spider-Verse menyisipkan pesan dukungan untuk anak transgender. Padahal sudah jelas, dari sisi kita sebagai generasi penerus bangsa, perilaku LGBT tersebut dapat merusak generasi dan menimbulkan penyakit kelamin yang tak bisa disembuhkan seperti penyakit menular seksual atau IMS, dan lebih mengerikannya lagi yaitu HIV/AIDS. Perilaku ini juga menyalahi fitrah, karena pasangan LGBT tidak akan menghasilkan generasi baru dan mengancam keberlangsungan pertumbuhan umat manusia. LGBT yang merupakan penyakit sosial ini harus dan tentunya bisa disembuhkan, dan tidak ada perbenaran bagi pelaku LGBT yang mengatasnamakan hak asasi manusia karena perilaku menyimpang mereka. Jika kita mendapati pelaku LGBT di sekitar kita, maka rangkul dan bimbinglah mereka menuju jati diri mereka yang sebenarnya. Yang kita tolak adalah perilakunya, bukan orangnya. Kebebasan yang tidak mempunyai batasan akan merusak, karena sejatinya batasan-batasan sosial dan agama yang ada adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan akar masalah dari tumbuh suburnya keberadaan LGBT saat ini adalah paham kebebasan tersebut. Maka solusinya adalah menjauhkan pemahaman itu dan menggantinya dengan pemahaman yang benar, di mana ini membutuhkan peran kita bersama. Yuk kita sama-sama jauhkan generasi bangsa dari penyimpangan yang nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.